mempresentasikan hasil diskusi kami pada mata kuliah Market Research yang diampu oleh Bapak Haris PM.Com dengan judul Analisis Potensi dan Kebutuhan Pasar Website Konten Edukasi Digital di Kota Pangkal Pinang. Adapun anggota kelompok kami yaitu terdiri dari Uliana Stuti, Rema Clara Winda, Reva Adelia, Nurul Jana, dan Anita Clara. Baiklah, penjelasan selanjutnya akan disambung oleh teman saya, Reva Adelia. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang objektif dan konten. Pada slide ini menjelaskan tujuan dari riset yang dilakukan serta konteks atau latar belakang mengapa riset ini penting dilakukan. Pertama, riset ini bertujuan untuk memahami minat dan kebutuhan pelajar maupun guru terhadap konten edukasi digital. Ini penting agar konten yang dikembangkan benar-benar sesuai dengan apa yang dibutuhkan oleh pengguna langsung. Kedua, kami ingin menganalisa konten digital learning secara lokal di Pangkal Pinang dengan melihat situasi spesifik di daerah ini. Ketiga, hasil dari analisis ini akan digunakan untuk menyusun rekomendasi desain platform website edukasi yang sesuai. Selanjutnya, penjelasan konteks. Dari sisi konteks, digitalisasi pendidikan ini luar kota besar masih menghadapi berbagai tantangan. Meskipun Pangkal Pinang memiliki potensi yang baik dalam mengadopsi teknologi, namun belum banyak data aktual yang tersedia. Karena ini, riset ini dibutuhkan untuk mendukung pengembangan layanan edukasi digital berbasis web yang lebih tepat guna. Di sini saya juga akan membahas tentang timeline. Timeline ini yaitu perancangan dan persiapan alat dari tanggal 1 sampai 7 Juni 2025. Selanjutnya pengumpulan data dari tanggal 8 sampai 20 Juni 2025. Analisa dan interpretasi 21 sampai 28 Juni 2025. Penyusunan laporan akhir 29 Juni sampai 3 Juli 2025 dan presentasi hasil 5 Juli 2025. Mungkin penjelasan selanjutnya akan dilanjut oleh teman saya. Baiklah, saya akan menjelaskan tentang metodologi. Yang pertama ada metode. Metode yang digunakan yaitu kuantitatif dan kualitatif. Yang kedua teknik. Tekniknya ada 3. Yang pertama survei daring, wawancara mendalam, dan benchmarking kompetitor. Yang ketiga itu sampel kurang lebih 500 responden dari SMP dan SMA di Pangkal Pinang. Yang terakhir alat, yaitu kuesioner elektronik, dokumen analisis, dan statistik deskriptif. Penjelasan selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang investment of market research service. Saya akan menyampaikan biaya pelaksana riset pasar, termasuk rincian, pembuatan laporan, survei, dan analisis data. Total biaya yang tercantum mencakup seluruh proses pelaksanaan riset, termasuk penyusunan kuesioner, survei, wawancara, analisis, hingga laporan akhir. Di sini ada penyusunan kuesioner dan desain riset dengan biaya 2 juta yang digunakan untuk merancang instrumen riset yang sesuai dengan tujuan studi. Yang kedua, ada pelaksanaan survei dan pengumpulan data dengan biaya 4 juta. Biaya ini mencakup tenaga lapangan distribusi survei. Yang ketiga ada wawancara dan dokumentasi lapangan dengan biaya 2 juta, meliputi interaksi langsung dengan responden dan pencatatan hasil. Yang keempat ada analisis dan penyusunan laporan akhir dengan biaya 1.500.000 digunakan untuk mengolah data dan membuat interpretasi hasil riset. Yang kelima, penyusunan laporan akhir dengan biaya 1.500.000 sudah termasuk desain laporan, percetakan, dan presentasi hasil akhir. Jadi total investasi untuk keseluruhan proses ini
sebesar 12 juta. Dengan alokasi biaya ini diharapkan hasil riset dapat memberikan insight yang akurat dan bermanfaat bagi pengambilan keputusan. Baiklah, saya akan melanjutkan presentasi dari teman saya tadi. Yang selanjutnya itu adalah conclusion atau kesimpulan dari apa yang kami presentasikan tadi. Kesimpulannya itu adalah proposal riset pasar ini bertujuan untuk membantu mengembangkan relevant edukasi di Digital Pangkal Pinang. Baiklah, itu saja yang dapat kami sampaikan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.